Pernah nggak sih kalian merasakan meratapi suatu masalah tapi terus-menerus dan gak ada akhirnya? Bahkan dalam beberapa bulan itu kalian terus meratapi satu permasalahan yang menurut kalian susah banget untuk kalian selesaikan. Bahkan kalian ngerasa permasalahan ini tuh cuman kalian yang punya dan gak semua orang punya. Bahkan kalian ngerasa kalian itu adalah orang yang paling menyedihkan. Mungkin kalian gak akan ngomong ke banyak orang, tapi mungkin kalian ngomong ke diri kalian sendiri. By the way, aku memberikan masukan ini kepada orang yang merasa seperti ini. Bagi kalian yang enggak merasa seperti ini dan enggak cocok dengan konten aku, mungkin kalian bisa ke room lain. Dan ini hanya untuk orang-orang yang merasa mentalnya sedang jatuh ya. Meratapi suatu masalah. Mungkin menurut orang lain itu terdengar kesannya lebay atau gimana, tapi memang manusiawinya seorang manusia itu merasakan kesedihan. Arti meratapi sendiri itu adalah dia terus memikirkan permasalahan itu karena suatu masalah itu memang hakikatnya otak itu akan lebih berpikir dan lebih mengingat hal-hal yang negatif daripada hal positif. By the way, otak itu emang dibikin dan didesain untuk lebih mempertahankan atau survive sesuatu yang memang lebih ke negatif atau mengancam keselamatan. Makanya orang zaman dulu atau nenek moyang kita itu biasa mereka itu berburu dan lain-lain itu untuk mempertahankan hidup. Jadi memang otak kita didesain untuk bertahan, survive. Jadi wajar aja saat negara ini lagi kondisinya aman, kita itu aman secara merdeka secara negara, kita itu berarti merasa kalau ada omongan orang yang gak baik buat kita atau ada suatu permasalahan yang memang menurut kita itu mengancam diri kita, maksudnya mengancam tuh jadi kitanya gak nyaman, jadi kitanya gak bisa bahagia, terus kita jadi sering murung, itu adalah suatu ancaman bagi diri kita. By the way, nggak semua orang itu menyadari kalau mereka tuh meratapi suatu masalahnya terus-menerus. Bahkan ada orang yang denial, denial itu artinya kita itu membohongi diri kita, tidak mau menerima sesuatu yang emang kita merasakan itu adalah denial tidak. Jadi denial itu adalah kondisi kita tuh tidak mau meyakinkan apapun yang udah benar, tapi kita nggak mau meyakinkan itu. Nah, banyak juga orang kayak gini dan juga ngerasa takutnya dia aneh sendiri. Padahal menurut aku enggak. Bagi kalian yang merasa kayak gini, kalian tuh bener-bener manusiawi. Cuman gimana sih caranya kita tuh nggak terus-menerus meratapi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya waktu itu kan terus berjalan, hidup itu kita terus berjalan. Gimana caranya kita tuh bisa keluar dari zona sedih ini, zona yang nggak semua orang tuh lagi ada di fase ini dan kita tuh lagi mengalaminya. Menurut aku kalian tulis di suatu buku atau kalau nggak di buku atau kalau nggak di kertas, kalian punya HP ada di memo, tolong tulis aja di memo kalian apa aja hal-hal dulu sebelum ini terjadi yang membahagiakan kalian. Maksud aku hal-hal yang sebelum kalian ratapi ini, permasalahan kalian yang bikin kalian down ini, tapi hal-hal yang bikin kalian bahagia. Aku minta kalian sebutin 10 aja hal-hal itu. Dari 10 poin itu, apa hal yang bisa kalian lakuin pelan-pelan saat kalian merasa kalian lagi sedih seperti ini? Aku minta kalian melakukannya 1 sampai 3 poin setiap harinya. Nanti kalau misalnya poin-poin itu kalian udah biasa lakuin, kalian lakuin lagi sampai ke 10 poin itu berhasil kalian lakuin. Aku yakin setelah kalian lakuin semua poin-poin yang buat kalian bahagia sebelumnya, kalian akan mengurangi dosis kesedihan yang ada di suatu permasalahan yang kalian ratapi ini. Udah gitu kalian harus banget nih menanamkan sifat dari bodo amat akan suatu permasalahan dan kalian harus berpikir Tuhan atau Allah tuh akan membantu suatu permasalahan yang ada di diri kalian. Pokoknya positive thinking itu tetap butuh di suatu permasalahan yang memang menurut kalian tuh bener-bener buntu banget untuk mengatasi hal itu. Kalian bisa ke psikolog, psikiater dan punya mumpuni untuk melakukan itu, tapi bagi yang nggak mumpuni secara finance untuk melakukan hal itu, ya aku saranin kalian melihat video aku sekarang ini ya. Nah, dari meratapi itu, aku yakin kalian tuh ada zona capeknya juga. Contoh, mungkin sebulan itu kalian belum capek, kalian belum sadar kalau kalian tuh udah capek aja, energinya terkuras di meratapi suatu permasalahan itu, tapi kalian nggak mencoba untuk keluar. Aku yakin kalian akan terus meratapi sampai kalian merasa capek. Jadi, rasain dulu kesedihan itu, rasain dulu, masuk dulu ke kesedihan itu sampai di titik kalian tuh bodo amat. Itu akan ada, tapi tetap aja gak akan benar-benar capek sampai kalian eh, sadar kalau kalian tuh gak boleh terus-menerus melakukan ini. Maksudnya kalau sedih itu boleh, kalau menangis juga boleh, kalau misalnya kalian di posisi bawah
mental yang bawah juga boleh, tapi kalian juga wajib untuk lakuin dulu poin-poin yang udah aku kasih tahu itu, seperti poin-poin kebahagiaan yang sebelumnya kalian selalu lakuin. Ibaratnya kalian punya hobi yang emang paling kalian sukai, atau kalian punya eh, keinginan atau hal-hal kecil yang biasa kalian lakuin itu kalian tuh seneng banget gitu. Nah, kalian lakuin itu dan aku yakin kalian gak lagi meratapi, cuman kalian akan mengurangi kesedihan itu dan juga bisa bangkit. Sebenarnya step by stepnya harus pelan-pelan guys, nggak bisa langsung. Nah gitu ya, buat kalian yang merasa lagi di titik terendah, wajib deh follow aku atau subscribe video aku ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk kalian juga subscribe, like, comment, share video aku ke semua sosmed kalian. Dan kalau kalian pengen ada yang dibahas nih tentang sesuatu atau pengen curhat juga bisa ke email aku di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin video aku di semua sosmed kalian.